Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak sekalian, hari ini kita membahas tentang materi bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mi semua? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kelapangan waktu sehingga kita masih tetap belajar daring, belajar dari rumah dengan efektif. Di sini Miss akan menyampaikan materi bimbingan konseling, yaitu tentang cara belajar efektif dan efisien. Sebelum Miss masuk kepada materi, mungkin ada beberapa anak Miss yang mengalami hal seperti ini. Kenapa sih kita harus belajar terus? Anak Miss mungkin mengalami rasa jenuh, rasa bosan karena harus dan terpaksa belajar dari rumah. Anak Miss harus tahu pentingnya belajar itu. Yang pertama, pengetahuan atau ilmu kita itu menjadi akan bertambah. Yang kedua, belajar memiliki kekuatan untuk mengubah kita menjadi sukses. Inilah nanti yang akan menjadi masa depan kita. Yang ketiga, belajar itu membentuk kepribadian akan rasa percaya diri, kemandirian, dan tanggung jawab kita. Yang keempat, belajar itu dapat meningkatkan kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan, baik untuk diri kita sendiri maupun masyarakat. Dan yang kelima adalah belajar itu memiliki akhlak mulia dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Di sini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Apa saja yang termasuk dalam faktor internal? Yang pertama adalah faktor jasmani atau kesehatan. Ketika kita sehat, maka kemampuan belajar kita akan maksimal. Dan yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencakup intelijensi kita, perhatian kita, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan kita dalam belajar dan dalam mempelajari suatu materi yang diberikan. Dan yang selanjutnya adalah faktor kelelahan. Faktor kelelahan ini termasuk di sini adalah kelelahan jasmani dan rohani. Ketika jasmani kita atau badan kita itu merasa lelah, jiwa kita akan juga merasa lelah, maka hasil belajar kita itu tidak akan maksimal. Yang kedua itu adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar diri kita. Apa saja? Yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini mempengaruhi hasil belajar. Misalnya apa? Perhatian dari keluarga, dukungan dari keluarga, semangat yang diberikan oleh keluarga. Yang kedua adalah faktor sekolah. Bagaimana sekolah itu membentuk kita, bagaimana sekolah itu memberikan ilmu dan materi sehingga hasil belajar kita itu bisa maksimal. Dan selanjutnya adalah faktor masyarakat. Lingkungan kita, baik itu teman, baik itu tetangga, itu juga mempengaruhi hasil belajar kita. Yang keempat adalah faktor media sosial. Faktor media sosial itu adalah internet. Bagaimana internet itu bisa mempengaruhi hasil belajar kita. Kita bisa memanfaatkan internet itu dengan dua cara. Itu tergantung kita, baik atau tidak. Kita memaksimalkan untuk belajar atau hanya untuk bermain game. Itu tergantung pilihan kita. Tapi alangkah baiknya kita pakai media sosial itu sebagai media pembelajaran supaya hasil belajar kita itu lebih maksimal dan kita dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
Nah, ada beberapa hal yang mendukung cara belajar efektif, yaitu kita bisa belajar dengan mandiri. Apa itu belajar mandiri? Yaitu sebuah konsep pembelajaran secara inisiatif dengan ataupun tanpa bantuan orang lain dalam belajar. Yang kedua adalah media belajar, yaitu sarana atau alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik. Yang ketiga adalah strategi atau cara belajar. Apa itu? Merupakan hal tindakan yang sistematis dengan memanfaatkan berbagai metode untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, ini adalah cara belajar efektif dan efisien. Di antaranya adalah buatlah suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar kalian itu muncul. Jadi kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat yang nyaman, misalnya di taman, di pinggir danau, atau di ruangan yang nyaman. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Hal ini akan memudahkan kalian itu untuk mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah belajar bersama. Buatlah kelompok belajar kecil bersama teman-teman kalian dan juga bisa juga bersama guru. Yang keempat adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Ini sangat efektif ya digunakan karena otak itu akan sangat mudah mengingat ketika ada beberapa poin-poin yang banyak yang harus kalian hafal, yang harus kalian ingat. Misalnya untuk menghafal urutan warna pelangi, kalian bisa menggunakan kata Mejiku Hibiniu. Yang kelima adalah belajar dengan praktik. Apapun materi yang kalian dapatkan, usahakan untuk langsung mempraktekkannya. Nah, dengan demikian materi tersebut akan sangat mudah kalian pahami, akan sangat mudah kalian untuk mempelajarinya ketika kalian itu mempraktikkan materi yang kalian dapatkan. Yang keenam adalah belajar rutin tapi jangan lama. Maksudnya di sini adalah supaya kalian itu tidak jenuh, supaya kalian tidak bosan. Jadi belajar rutin tapi jangan lama itu maksudnya pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Jadi ada jeda waktu untuk merefresh kembali otak dan pikiran kalian. Yang ketujuh itu mengerti, bukan menghafal. Jadi ada beberapa hal yang materi itu tidak butuh untuk dihafal, tapi untuk dipahami, untuk dimengerti. Nah, ini penting ketika kalian itu menghadapi ujian. Ketika kalian memahami suatu materi ketika ujian, kalian itu akan sangat mudah untuk menjawab soal-soal. Nah, yang pasti belajar itu jangan mendadak. Jadi ketika ujian kalian itu baru belajar, itu tidak benar. Itu bukan belajar yang efektif. Jadi persiapkan diri kalian itu sedari dini. Ikuti Zoom yang dilakukan oleh guru kalian. Pelajari materi yang telah disampaikan oleh guru kalian setiap harinya. Ketika kalian ujian, kalian sudah terbiasa, kalian sudah mengingat materi yang diberikan ujian pun kalian akan sangat mudah mengerjakannya. Nah, jangan lupa nak, sebelum belajar berdoalah, minta sama Allah karena dialah yang sang pemberi ilmu. Minta sama Allah kemudahan kalian ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang berguna, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Nah, ini yang harus kalian camkan di hati kalian. Ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Jadi, apapun yang dikatakan orang lain, jadikanlah itu sebagai masukan yang baik.
masukan yang positif untuk kalian. Percayalah pada diri kalian sendiri, yakinlah bahwa kalian itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa ketika kamu mau belajar. Oke nak, sekian dulu dari Miss. Semoga bermanfaat apa yang Miss sampaikan, dan Miss berharap bisa kalian terapkan, bisa kalian lakukan di rumah. Dan ingat nak, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika kalian bersungguh-sungguh, insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan insya Allah mudah-mudahan kita tetap sehat, jaga kesehatan juga ya nak di rumah. Itu saja pesan dari Miss. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.